Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Kumorojati, NPM 77, kelas B, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membacakan materi epidemiologi tentang pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang utama. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan untuk mendapatkan menjalankan surveillance dengan baik. Pengumpulan data harus dilaksanakan dengan teratur dan terus-menerus. Tujuan spesifik dengan pengumpulan data adalah 1. Menentukan kelompok atau golongan populasi yang mempunyai resiko terbesar untuk terserang penyakit dapat berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. 2. Menentukan penyebab penyakit dan karakteristiknya. 3. Menentukan resiko penyakit infeksi. 4. Memastikan keadaan yang menyebabkan berlangsungnya transmisi penyakit. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk menyiapkan data agar dapat ditangani dengan mudah. Waktu dianalisis dan data bebas dari kesalahan yang dilakukan pada waktu pengumpulan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan tabulasi data, penggunaan grafik, atau pemetaan penggunaan angka statistik. 3. Analisis data. Analisis data bertujuan adalah untuk mengetahui variabel yang dapat menggambarkan suatu masalah dan faktor mempengaruhi serta bagaimana data yang ada dapat menjelaskan tujuan surveillance. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, yaitu menggunakan beberapa software pengolahan data statistik, terutama untuk data-data besar dan kompleks. Analisis data kegiatan survei dapat dilakukan dengan 1. Membandingkan variabel data dengan melihat perbedaan angka pada tabel atau perbedaan bentuk grafik dan melihat hasil perhitungan statistik untuk menentukan besarnya perbedaan makna secara statistik. 2. Mengukur besarnya keterkaitan korelasi atau suatu variabel dapat terjadi penyakit dengan melihat besarnya keterkaitan angka pada tabel atau grafik lebih mudah dengan menggunakan diagram Sabar scatter. Dan perhitungan statistik untuk mengukur besarnya berkaitan dengan bermakna secara statistik atau suatu variabel faktor resiko terhadap kejadian penyakit. 3. Pengukuran besar kecenderungan tren penyakit dengan melihat hubungan antara jumlah penyakit atau kondisi populasi berdasarkan waktu kejadian pada kelompok populasi, misalnya kecenderungan data surveillance dan meliputi data bulanan penyakit. 4. Interpretasi data. Interpretasi atau kesimpulan hasil survei adalah penyimpanan pokok hasil analisis data sesuai tujuan surveillance. Interpretasi pada data berisi tentang, yaitu 1. Besarnya penyebaran penyakit dan kematian menurut tempat, waktu, dan sifat penderitaan dalam bentuk jumlah mean rates dan persentase. 2. Penyebab penyakit dan faktor resiko terjadinya penyakit. 3. Kecenderungan perkembangan penyakit. 4. Prioritas masalah yang harus ditanggulangi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.